Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bu Ari. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Selamat pagi Pak Dodi. Apa yang mau Pak Dodi ceritakan? Begini Bu Ari, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, banyak siswa atau murid-murid yang tidak mengerjakan tugas. Jadi menurut Pak Dodi, dari obrolan hari ini kira-kira Pak Dodi mengharapkan yang bagaimana Pak? Saya mengharapkan mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias siswa-siswa atau murid saya yang saya ajar, Bu. Itu. Menurut Pak Dodi, anak-anak siswa bisa kurang antusias itu kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan? Kok pembelajarannya seperti tidak antusias anak-anak dan budinya? Mungkin kalau saya amati yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah mungkin pembelajaran saya membosankan, Bu. Terlalu monoton. Saya terlalu dominan, berbicara, bercerita di depan anak-anak. Kemudian dalam memberikan tugas kelihatannya terlalu memberatkan. Oh begitu. Kira-kira Pak, yang membuat murid-murid itu bisa antusias itu kira-kira apa ya Pak yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran nanti ya? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, tidak monoton atau tidak membosankan, Bu. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Pak Dodi, biar anak-anak itu bisa asik dan antusias dalam pembelajaran, yang kita lakukan itu kira-kira apa ya Pak ya? Eh, Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran dengan adanya ice breaking, game-game, dan lain sebagainya. Kemungkinan pembelajaran akan lebih menarik, Bu. Lalu itu Pak, untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid, selama ini murid-murid kurang antusias itu karena bagaimana sebabnya? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh gitu. Lah kalau boleh tahu, selama ini Bapak menggunakan sumber belajar apa Pak di kelasnya Pak? Saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Bu. Sebenarnya ada sumber belajar yang selain buku teks di perpustakaan itu apa tidak ya Pak ya? Saya pikir sebenarnya banyak, Bu. Ada sumber belajar dari video dari YouTube, artikel blog, ataupun dari Google dan lain sebagainya. Dari TikTok dan lain sebagainya. Mungkin masih banyak, Bu. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin seandainya Bapak itu nanti menggunakan berbagai macam sumber belajar, mungkin anak-anak akan merasa antusias dalam pembelajaran Pak ya. Sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini kira-kira bagaimana ya Pak ya? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang bermacam, yang beragam, Bu. Bisa dari YouTube, dari blog, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam pemberian tugas, saya membebaskan siswa dalam pengumpulannya. Bisa berupa video ataupun
PPT dan lain sebagainya, sehingga anak-anak lebih asik dalam pembelajaran. Bisa dibilang mungkin pembelajaran sudah berdiferensiasi, Bu. Bagus sekali Pak rencananya Pak Dodi. Mudah-mudahan nanti berhasil dan lancar. Lalu Pak, komitmen Bapak untuk rencana ini bagaimana kira-kira Pak? Insya Allah saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Bu, yang mengasihkan. Kemudian menggunakan sumber belajar yang bermacam. Dan anak-anak akhirnya bisa mengeksplorasi materi dari sumber belajar yang bermacam tersebut. Kemudian juga dalam pemberian tugas tidak begitu memberatkan tadi. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung rencana Bapak. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu Ari atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin. Mudah-mudahan terwujud Pak. Terima kasih kembali Pak G. Terima kasih. Terima kasih Pak.